Di tengah kepadatan penduduk kota, terdapat pahlawan yang tak terlihat, namun perannya begitu penting untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dalam kebersihan. Ada sosok Pak Agus, seorang pekerja keras yang telah menjalani profesi sebagai tukang sampah selama kurang lebih 8 tahun. Ya kalau nama saya kan Agus, ya. Jadi usia 45 tahun lah, 45 tahun. Jadi asal dari Lebak, Banten. Kalau menggeluti pekerjaan ini kita 2016, 7 tahun 8 jalan lah, 2016 gitu mulai. Kalau sebelumnya ya campur lah. Ya namanya orang ya biasa serabutan. Pokok pertama kerja bangunan. Ketemu sama teman, proposinya ini tukang sampah. Terus kita ngobrol-ngobrol gimana posisinya kayak gini kan. Langsung kita ngikut. Jadi udah nyampe sekarang lah. Jadi dilakoni lah, dinyaman. Awalnya kan gerobak. Terus bagian kesini tenaga kita kan makin kendor. Kalau tua kan bagian kendor. Terus kita feeling pakai ini, beli second juga kredit, terus kredit udah lama-lama alhamdulillah selesai, udah punya sendiri gitu. Alhamdulillah kita punya sendiri. Jadi pemakaian kita 2 hari 3 liter habis, 2 hari 3 liter, jadi berarti 1,5 liter lah. Biayai servisnya atau Mamang sendiri yang menangani? Kita aja sendiri Pak, Mamang sendiri. Soalnya kan kita kadang-kadang dipakai di motor ya kan, kadang kucing-kucing gak enak bak bengkel. Satu kemungkinan lah, soalnya kan kita posisi kan udah 45 ya ke atas, jadi udah nggak ada berkata profesi yang lebih enjoy lagi ya kan, lebih lah lakonnya aja gitu lah. Gitu. Jadi paling udah nggak kuat, paling kita pulang kampung, tani lagi paling. Jadi soal itu ya Pak ya, namanya ibarat kata kebutuhan. Kalau tergantung itu kan kemauan kita ya. Ya mungkin dicukup-cukupin aja Pak. Soalnya kita buat anak juga gitu. Iya gitu. Jadi kosononya kita kalau lihat ke atas saja, jadi kita nggak cukup lah. Tapi dicukupin aja, alhamdulillah kita cukup. Alhamdulillah kita cukup buat sehari-hari. Ini buat kalau dia ibarat kata kita kan 1 bulan buat dia ya kan, terus kita kumpulin lagi separuh buat kita, separuh buat ibarat yang di kampung ya kan. Ya satu lagi posisi yang pokok pertama itu buat yang sekolah. Putra berapa? 1. Cuman 1. Alhamdulillah Pak, walaupun kita kerja gini, kuliah. Udah semester terakhir, ibarat kata kan udah tinggal nungguin skripsi, sekarang lagi skripsi, nungguin sidang. Alhamdulillah. Kalau soal pekerjaan, emang tiap hari kita jalan. Cuman kita dari jam 5 pagi itu udah subuh kita berangkat, kita langsung ke sini ke Impres 7 ya kan. Impres 7 RT 3 langsung muter ke Impres 8 ya kan, RT 3 langsung ke sini, nyampe sini muter. Itu 1 hari full atau setengah hari? Kalau dari sini nyampe ke Buangan itu jam 11. Terus dari bongkar ya kan lama, kadang-kadang kita nungguin mobil. Itu masalah mobil kan kita nggak bisa diprediksi ya Pak ya. Soalnya kan ada rusaknya ya kan, ada telatnya, ada cepatnya datangnya tuh. Apalagi hujan ya kan, datang ke pembuangan gak ada mobil, itu di situ Pak, mobilnya gak datang. Jadi kita istilah kata ini sampah ini ada apa di gerobak, jadi numpuk, ngeluhnya di situ. Jadi mobilnya gak datang, ibarat kata ada kerusakan lah, ada servis lah ya kan, ngeluhnya di situ doang. Jadi ibarat kata nggak lancar, ngeluhnya di situ Pak. Jadi
ibarat kata kita udah narik capek, ibarat kata datang ke sono kan nggak ada mobil, jadi kita nggak bisa bongkar. Terus besoknya kita narik kan otomatis libur, nungguin bongkar dulu, terus nungguin besoknya lagi, jadi sampah numpuk, jadi 3 hari itu numpuk. Kalau pas lagi kendala cuaca banjir. Ya banjir tuh, ada emang naik juga. Gitu. Tapi total penghasilan kita datang ke rumah itu udah beres semuanya jam 3 baru nyampe ke rumah, jam 3 sore itu. Sore. Itu Ya. udah sortir segala. Enggak, belum, itu baru nyampe doang, baru nyampe kita terus nurunin barang, mandi, terus asari berkata ya kan, terus kita udah istirahat sedikit sebentar berkata langsung ngerjain ini rongsokan, nyurtil, pisahin bodong apa gimana, penghasilan tambahan, barang-barang yang sudah tidak terpakai Oh, bisa dijual. yang sama orang lain dibuang sama kita diambil. Ya, jadi Ngantuk banget sih. Kayaknya gue butuh yang bikin melek nih. Lu ngantuk banget bro, kayaknya bro, lagi ngedit bro. Iya nih, gue ngantuk banget Kal. Nih gue ada minuman bro, buat lu bro. Wah, thank you banget Kal. Iya bro. Mau minum ya? Iya bro, gua keluar dulu ya bro ya. Oke, thank you Kal. Yuk. Wah, enak banget nih kopi. Jadi semangat nih gue ngeditnya. Lagi enggak kendala-kendala itu dari warga. Apa Jadi ada yang merasa ya kok nih sampahnya, misalkan gini, sementara yang mamang angkut itu kan sampah rumah tangga, pada dapur. ya, sampah dapur kan secara otomatis di rumah tangga itu juga sampahnya bukan itu aja. Ada yang lain. Dia punya tanaman terus buang tanaman atau kayu atau yang sebagainya. Nah begitu mamang nggak angkut, mereka komplain nggak? Jadi posisi itu emang iya Pak. Jadi kalau kita nggak diangkut ya pasti komplain ya kan. Walaupun kita nggak sampah dapur, otomatis kan berikut sampah dia ibarat kata ya kan, yang sampah warga. Kalau kita nggak diangkut ya pasti komplain. Dan kalau gitu kan gini caranya gini sama kita ya. Kalau posisi sampah lagi dikit, terus itu kalau ke bawah sama kita angkut. Nah, angkut sama kita. Kalau ibarat kata sampah lagi banyak, kita ngomongnya gini, Bu, maaf ya, soalnya kan ini sampah lagi banyak, soalnya kan ini bukan sampah dapur, kan ini nggak bau, bawanya separuh-paruh aja ya kan. Gimana kalau gitu? Iya Bang, katanya. Kalau gitu nggak apa-apa ya kan. Ya dibawa gitu, ntar akhirnya kita dibersihin lah gitu. Kita walaupun kita nggak ngomong, kita juga kan kadang-kadang malu ya ibarat kata kan. Terus kita kalau kita suruh dibawa ya bawa, terus dia juga ngasih, alhamdulillah 30.000, 20.000 buat beli kopi katanya Bang ini ya kan gitu. Alhamdulillah ada dari situ juga Pak, buat beli bensin ya kan ada, soalnya kan itu luar daripada. Alhamdulillah ada Pak. Jadi nggak mungkin kalau zaman sekarang ibarat kata maaf ya, jadi nggak ada yang gratis Pak. Maaf ya, kalau kita nggak bayar ntar kita mau dibawa kemana gitu kan. Itu otomatis kita bayar sebulan itu 800.000. Itu ke pengelola, ke pengelola yang punya tanah, ya dari punya tanah itu Pemda. Nggak mungkin kalau nggak bekerja sama yang punya tanah, yang pengelola, nggak mungkin kalau kita nggak kerja sama, nggak mungkin dikasih mobil. Saling mengerti lah gitu. Jadi kalau kita nggak bayar ke situ, kita mau taruh mana ibarat kata ya kan sampah. Kalau menurut kita pribadi ya Pak ya, maaf, bukan kita nyomongin orang sini, membagusin orang sini, apa ngejelekin orang sini ya kan. Semenjak kita kerja masuk ke sini, alhamdulillah Pak, orang sekitar di sini ya gitu pada baik alhamdulillah Pak. Jadi kita kadang-kadang baru serumah, 2 rumah udah dibikinin kopi. Kita baru berapa rumah lagi udah dibikinin kopi tuh ya kan. Terus kayak perut kita kayak kembung, kebanyakan ngopi, kadang-kadang ditolak, Bu maaf barusan ngopi ya kan gitu. Alhamdulillah pada baik, alhamdulillah.
walaupun emang kita dinikmati ya kan, nikmati, disyukurin, cuman emang pekerjaan gak ada yang mulus ya Pak ya, gak ada yang mulus ya kan, pasti ada rintangan. Cuman kerja sampah itu emang kita enak bagi kita ya, nggak punya pengalaman, ibarat kata nggak punya pendidikan ya kan, nggak punya wawasan, cuman kemana-mana juga kerjanya berat terus ya kan, itu di sampah itu kita alhamdulillah nyaman ya berkata ya kan. Cuman kita ngeluhnya kalau kita, jadi nggak, pekerjaan itu nggak ada yang mulus kata kita, ada baiklah rintangan, kekeluhan itu ada, dan cuman kita selalu dinikmatilah, disyukurin, ibarat itulah tabah kita menghadapi cobaan buat istilahnya kita kehidupan demi anak dan nyaman. Iya kalau di sono kan lapak ya kan, lapak rumahnya berderetan ya, kalau kita dari pulang dari sini kan ke sono pulang ya, teman juga pada pulang, pada datang ya kan, profesi kita pada datang, tetangga lah ibarat kata, kalau ini mah tetangga. Terus bareng-bareng lagi ada yang gini kan, tempatnya kan tempat kita, tempat temen lagi ya kan. Terus itu di situ kita pada nyurtil gitu, rame-rame ya, belah sono pada ngerjain masing-masing gitu. Ya ada cuman kan gini, kita emang ada ya harapan kita, namanya juga kita kepengen ya kan, manusia itu kan pasti punya keinginan, punya pengen yang lebih baik hidup ya kan. Dan cuman kita mengawas diri, mengukur diri ya kan, apa mengukur dirinya kita mau udah gini ya, cuman kita punya harapan anak kita, dibalik lagi sama anak ya kan, satu-satunya buat anak lah harapan lebih baik yang melanjutkan harapan kita, anak. Ada memang ya kan, kita kan awalnya anak kan tadinya kan mau ibarat kata kan ditanya sama kita, deh udah mendingan narik sampah aja, cuman kita itu di situ kita cuman nyoba anak ya kan, gimana nih reaksi anak. Kan tadinya kan mau sekolah baik, terus di iming-iming, ibarat kata iming-iming sama duit ya kan, mending narik sampah deh, narik sampah mah datang sebulan dapat duit ya kan gitu. Kalau kuliah lama gitu cari duitnya, ya enggak Pak katanya sekolah baik, tapi di dalam hati kita oh berarti bener-bener bagus, ngedukung 100%. Orang tua juga kan cuman nyoba ya kan, bagus. Terus situ awas kata bapak, kalau lu mau sekolah ingat kita orang apa, kita orang gak punya ya kan, kita orang miskin, tapi kalau sekolah harus bener-bener sekolah ya dek. Iya Pak katanya. Terus keluhan di hatinya baru dapat 2 tahun itu pengen nikah Pak. Tuh jadi melanggar hukum orang tua tuh. Tadinya nggak boleh ya kan, gini-gini harus lanjutin sekolah terus, pengen nikah gitu. Ngedrop di hati kita, kok kenapa sih pengen nikah ya kan, Tadinya harapan udah besar. Terus di situ kan nikah, ketemu sama mertuanya kita kan, orangnya anaknya itu juga sekolah lagi ya pacarnya itu. Terus pacarnya tuh ya belum nikah ya, pacarnya kuliah juga, kuliah. Terus ketemu sama orang tuanya gitu ya kan, ngebesan. Terus di situ pengen dinikahin sama orang tuanya. Masalah biaya kita tanggung jawab bareng-bareng katanya. Alhamdulillah kita sekarang udah nikah. Tapi sekarang udah pelajaran mata kuliahnya udah beres. Tinggal nungguin sidang ya kan, syarat-syarat skripsi lah paling. Jadi walaupun sudah menikah tapi masih terus melanjutkan. Dilanjutkan sekolah mah sampai lulus. Ini masuk ke S1 atau S2? S1 Pak. Oh baru mau S1. Jadi ngambil yang punya yang ngambil 4 tahun. Ngambil apa dia? Jurusannya akuntansi. Oh akuntansi. Perkantoran. Jadi ibarat kata maaf ya, walaupun kita mengharapkan anak yang lebih bagus lagi ke sononya ya, lebih daripada kita, cuman kita itu apa? Cuman harapan ya, yang menentukan sama yang Maha Kuasa. Kalau harapan saya Pak gini, jadi harapan saya mah warga itu lebih sehat ya kan, pokok pertama lebih sehat ya kan, panjang umur, jadi banyak rezeki. Terus jadi seolah-olah kalau dia punya rezeki kan, kita juga kesaweran, ibarat kata kehaweran ya kan, dapat menikmati juga, segitu Pak kalau saya.